Teman-teman masterclass, chapter ini akan membicarakan tentang pembiayaan non-bank. Jadi jangan hanya bergantung ke bank. Masih ada sumber-sumber lain di luar bank yang memungkinkan untuk membiayai investasi properti kita. Tentu teman-teman, bank adalah cara yang paling gampang dan paling besar nilainya. Berapapun uangnya, bank bisa menyiapkan. Kalau kita bisa memenuhi syarat-syaratnya. Tapi teman-teman, kita juga perlu mempelajari cara-cara lain di luar bank. Ada beberapa kemungkinan di luar bank. Satu, tabungan pribadi. Ketika teman-teman memiliki tabungan, ngapain pinjem bank? Kita nabung cuma dapat 2-3% per tahun, kita harus pinjem bank 10% per tahun. Kan jadi negatif spread, lebih kecil dapatnya daripada bayarnya. Nah, kalau masih mempunyai tabungan pribadi, pertimbangkan juga untuk mengalokasikan sebagian tabungan pribadi untuk permodalan properti ini. Tentu tidak semua seperti itu. Ada yang tidak mempunyai atau terbatas tabungan pribadinya. Seperti saya tahun 2008, saya mengerti teman-teman bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Tenang aja, kita melangkah level berikutnya. Level berikutnya saya bilang IMF. Apa itu Pak IMF? Masa International Monetary Fund? Bukan. Istri, mertua, family. Itu juga salah satu source untuk kita mendapatkan pembiayaan. Tentu ada pilihan dan tanggung jawab yang berat di pilihan ini. Kita benar-benar harus memastikan bahwa proyek itu benar dan menghasilkan profit. Tapi saya kan ini mengeksplor kemungkinan-kemungkinan selain bank, teman-teman. Cara selain bank adalah memiliki investor club. Saya 10% dari properti-properti saya dibiayai oleh investor club. Jadi saya mempunyai investor-investor, ada teman SD, SMP, SMA, kuliah, ada teman kerja, ada partner bisnis, semua ngumpul jadi satu. Saya bikinkan wadah mereka yang membiayai proyek saya. Karena saya ngomong ke mereka, kamu ngapain di deposito di bank? Cuma dapat 3-4%. Sementara saya pinjam ke bank 10-12% per tahun. Mendingan kemungkinan kita tengah-tengah, ketemu di tengah-tengah, kita bagi hasil, income-nya untuk mereka, katakanlah 75 untuk mereka, 25 untuk saya, tapi itu adalah income yang lebih besar daripada mereka mendepositokan tabungan mereka di bank. Pertanyaan pertama, pasti mereka akan bertanya, jaminannya apa? Jaminannya adalah properti yang kita beli, teman-teman. Properti yang kita beli, kita jaminkan ke investor-investor kita. Sehingga kalau amit-amit kita ada masalah, investor-investor kita tetap tenang karena mempunyai pegangan. Itu adalah salah satu cara untuk saya membuat investor-investor tenang. Tentu dengan perjanjian yang rapi, notarial, supaya ke depan semuanya tidak terjadi masalah. Jadi investor club ini juga memungkinkan dan biasanya bisa cepat. Tentu ada plus minusnya teman-teman. Plusnya adalah cepat. Kalau bank mungkin butuh waktu 2 minggu sampai 1 bulan untuk memberikan keputusan. Kalau ke investor club, mereka akan cepat sekali. Satu kali telepon, ya atau tidak, selesai. Jadi keputusannya bisa cepat sekali. Cara ini saya ketemu karena tahun 2015, saya membeli properti, bagus, ternyata banknya tidak menyetujui. Sehingga saya tawarkan ke investor-investor, ternyata dalam 2 minggu nilai 2,1 miliar bisa terpenuhi oleh investor-investor saya. Investor club adalah salah satu cara yang menarik. Alternatif lain teman-teman, apakah teman-teman pernah terpikir? Adalah saya sering mengajar seminar, training, workshop. Suatu hari di Surabaya, ada yang bertemu saya. Kemudian dia bertanya ke saya, Pak Pipo, saya tuh heran loh. Pak Pipo tuh setiap kali beli properti, kenapa harus pinjem bank? Iya juga ya saya mikir.
kenapa harus pinjam bank ya? Saya nggak punya duit, Pak, saya bilang. Terus beliau bilang, loh sama Pak, saya juga nggak punya duit. Loh, terus saya tanya, loh terus belinya gimana Pak? Saya nyicil ke penjual. Jadi saya nggak pinjem bank. Saya pikir-pikir, bisa ya? Bisa ya Pak ya? Oh bisa. Saya nyicil ke penjual 5 tahun Pak. Setiap bulan saya cicil. Jadi saya nggak nyicil ke bank. Nggak kena bunga. Iya juga ya. Cara ini boleh juga ya. Saya lagi nyoba Pak. Tapi sekarang saya baru bisa nyicil 2 tahun. Penjualnya saya baru ketemu penjual yang mau dicicil 2 tahun. Saya belum ketemu seperti beliau yang bisa nyicil 5 tahun. Ilmu beliau berarti lebih canggih dari saya. Bahkan yang terakhir saya ketemu dengan beliau. Saya tanya, gimana Pak? Masih nyicil ke penjual? Sekarang beliau ngomong ke saya, oh saya sekarang udah nggak nyicil ke penjual Pak. Oh, ada ilmu apa lagi Pak? Saya sekarang bayar di belakang. Jadi dia ngutang sama penjualnya, bayarnya 5 tahun lagi. Loh, ternyata cara itu bisa ya Pak? Jadi di properti, semua itu bisa dibicarakan. Tergantung kebutuhan mereka apa, maunya kita apa, ketemu di tengah-tengah. Jadi terbuka peluang untuk melakukan negosiasi, selama itu bisa diterima kedua belah pihak dan tidak menyalahi hukum, yaitu bisa dijalankan dengan perjanjian di depan notaris. Intinya teman-teman, saya cuma mau ngomong satu di chapter ini, yaitu kemungkinan di luar bank itu banyak sekali. Tidak hanya bank. Tadi saya baru menyebut 4. Bisa jadi salah satunya nomor 5 adalah kita mendirikan koperasi sendiri. Saya juga punya koperasi yang isinya investor-investor saya. Mereka yang bersatu di koperasi itu menjadi anggota koperasi ini yang membiayai saya. Jadi bukan pinjam dari koperasi loh ya teman-teman. Membuat koperasi sendiri. Koperasi yang khusus untuk membiayai ekspansi properti saya. Demikian teman-teman masterclass. Jangan lupa capture and create di workbook teman-teman. Kita ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.